Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang vibrasi kisi. Kisi-kisi kristal dalam zat padat itu bergetar seiring dengan getaran atom, di mana getaran ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah ketika zat padat menyerap energi panas, dan yang kedua adalah ketika ada gelombang yang merambat pada kristal. Fenomena getaran kisi ini menyebabkan muncul istilah fonon, di mana fonon ini adalah mekanika kuantum dari vibrasi kisi. Getaran kisi ini dapat dijelaskan dengan mode normal klasik frekuensi. Jadi dalam pendekatan harmonik, yang pertama harus dilakukan itu adalah kita menentukan dulu energi dari getaran padatan. Kemudian kita tentukan frekuensi mode normal klasiknya dan perpindahan ion untuk sistem tersebut. Hasil perhitungan mode normal klasik ini memerlukan beberapa properti solid sehingga perlu dikuantisasi. Jadi mode normal kuantisasi vibrasi disebut dengan fonon. Fonon ini tidak memiliki massa dan tidak memiliki analog klasik, tetapi dia berperilaku seperti partikel dan memiliki momentum. Partikel seperti ini dalam mekanika kuantum disebut sebagai kuasi partikel. Contoh lain dari kuasi partikel itu ada foton, roton, magnon, eksiton, dan polariton. Ini contoh-contoh dari kuasi partikel yang lain. Jadi yang sebelah kiri ini itu adalah lambangnya, kemudian ini nama, dan ini adalah medan tempat dia terwujud. Jika kita bandingkan fonon dan foton, jadi fonon itu adalah mode normal terkuantisasi dari vibrasi kisi, dan kalau foton itu adalah mode normal terkuantisasi dari gelombang elektromagnetik. Mereka memiliki energi yang berbeda. Energi fonon itu Hv per lambda, kemudian kalau foton itu adalah Hc per lambda. Dan panjang gelombangnya itu juga berbeda. Kalau fonon itu 10 pangkat min 10, dan kalau foton itu 10 pangkat min 6. Dalam simple harmonic oscillator mekanika kuantum sudah kita ketahui bahwa energi terkuantisasinya itu adalah n plus setengah h coret omega. Jadi ground state energinya itu adalah setengah h coret omega. Kemudian jika sistem melakukan transisi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka perubahan energi merupakan kelipatan bilangan bulat dari H coret omega. Jadi ini merupakan energi absorpsi atau emisi dari fonon. Untuk peristiwa yang lebih rumit, fonon itu bisa berinteraksi dengan elektron, dan sehingga diketahui bahwa jumlah fonon itu bisa tidak tetap. Artinya fonon ini dapat dibuat dan dihancurkan selama interaksi tersebut. Thermal energi dan vibrasi kisi. Jadi atom dalam kristal itu bergetar di sekitar titik equilibriumnya. Gerakan ini menghasilkan sebuah gelombang vibrasi di mana amplitude dari vibrasi ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Energi dari vibrasi ini disebut dengan thermal energi. Pemahaman kita tentang energi thermal ini sangat penting karena nantinya yang pertama itu adalah pemahaman sifat dasar dari padatan, seperti misalnya kapasitas panas, entropi, energi Helmholtz, equation of state, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu mengetahui berapa banyak energi panas yang tersedia untuk menyebarkan elektron konduksi dalam logam atau semikonduktor. Jadi energi panas ini juga nanti akan berkaitan dengan kemampuan bahan untuk mentransfer elektron.
Kemudian energi panas ini juga menentukan thermal properties seperti misalnya specific heat atau kapasitas panas. Selain itu juga akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana energi panas yang diperlukan, seberapa besar energi panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu bahan. Kontribusi vibrasi Kisi pada heat capacity. Jadi energi panas itu memiliki kontribusi dalam kapasitas panas di sebagian besar padatan. Kemudian kalau untuk isolator non-magnetik, satu-satunya yang menentukan kapasitas panas dari bahan tersebut itu adalah energi panas. Kontribusi lain kalau untuk yang non-isolator non-magnetik itu adalah elektron konduksi dan sifat magnet. Kemudian kita tinjau secara klasik kapasitas panas dari padatan. Kalau kita membuka lagi catatan kita tentang statistik klasik Maxwell-Boltzmann, di sana kita dapatkan bahwa energi rata-rata atom itu adalah KBT. Kemudian kalau dia dalam 3 dimensi dia akan menjadi 3 KBT. Sehingga energi per molnya itu adalah 3 NKB kali T, di mana N itu adalah bilangan Avogadro dan KB itu adalah konstanta Boltzmann. Nah, kemudian kapasitas panas itu didefinisikan sebagai dE per dt, sehingga kalau kita masukkan nilai 3 NKBT dE per dt, kita akan dapatkan nilai kapasitas panas pada volume konstan itu adalah 3 NKB atau 3R, di mana R itu adalah konstanta gas. Persamaan ini disebut sebagai hukum Dulong-Petit. Ini beberapa nilai kapasitas spesifik panas pada padatan, itu untuk copper, silver, lead, dan zinc. Kemudian ada aluminium, tin, sulfur, dan karbon. Nilainya berbeda-beda. Ini pada suhu 298 Kelvin. Pada suhu yang lain bisa saja berbeda. Kemudian ini grafik molar kapasitas panas. Kalau kita mengikuti hukum Dulong-Petit, kita akan dapatkan kurva seperti ini. Jadi kurvanya itu meningkat seiring dengan peningkatan temperatur. Dan ini hukum Dulong-Petit ini hanya berlaku pada temperatur tinggi. Pada temperatur rendah hukum Dulong-Petit tidak berlaku. Kemudian jika kita tinjau secara kuantum, energi terkuantisasi dari satu osilator harmonik itu E sama dengan N plus setengah H coret omega. Kemudian kita gunakan ensemble kanonik, di mana energi rata-rata dari osilator harmonik itu adalah sigma P dikali energinya, yang dimana probabilitasnya itu adalah sebanding dengan eksponensial min E per KBT. Sehingga jika kita masukkan ke dalam persamaan, kita akan mendapatkan persamaan energi rata-rata itu adalah sebesar ini. Kemudian dengan fungsi partisinya itu kita dapatkan persamaan ini. Dan kalau kita uraikan persamaan fungsi partisi ini menggunakan deret, bentuk sederhana dari fungsi partisi untuk keadaan ini itu adalah seperti pada persamaan ini. Kemudian jika kita menghitung energi rata-ratanya menggunakan persamaan fungsi partisi, kita turunkan, maka nanti kita akan dapatkan nilai hasilnya itu adalah
setengah H coret omega ditambah H coret omega per E pangkat H coret omega per KBT min 1. Nah, ini merupakan energi rata-rata dari fonon. Bagian pertamanya itu tidak mengandung unsur T, sehingga dikatakan bahwa pada 0 Kelvin atau 0 mutlak itu ternyata atom masih ada yang bergetar di dalam kristal. Nah, energi titik nol ini disebut juga energi minimum dari sistem. Jumlah rata-rata thermal fonon pada temperatur T itu juga bisa diberikan oleh distribusi Bose-Einstein di mana N omega itu sama dengan 1 per E pangkat H coret omega per KBT min 1. Jika kita masukkan nilai persamaan 2 ke dalam persamaan 1, maka persamaan 1 ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. H coret omega dikali N omega ditambah setengah. Bentuk ini mirip dengan osilator harmonik sederhana yang sudah kita hitung sebelumnya. Sehingga suku kedua dari energi rata-rata ini diinterpretasikan sebagai jumlah fonon pada temperatur T dan frekuensi omega. Kemudian pada limit suhu rendah di mana H omega jauh lebih besar dari KBT, kita akan dapatkan nilai E sama dengan setengah H coret omega. Jadi dia akan sama dengan energi dari titik nol. Sedangkan kalau pada suhu tinggi di mana H coret omega jauh lebih kecil dari KBT, persamaan ini bisa kita selesaikan dengan deret Taylor sehingga kita dapatkan nilai E H coret omega per KBT itu sama dengan 1 plus H coret omega per KBT. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan ini sehingga pada temperatur tinggi itu kita dapatkan nilainya adalah E sama dengan KB dikali T. Jadi pada temperatur tinggi energi rata-rata itu tidak bergantung pada frekuensi. Ini adalah batas klasik karena langkah-langkah energi sangat kecil dibandingkan dengan energi osilator harmonik. Jadi batas suhu tinggi memberikan energi termal dari osilator harmonik 1D klasik yang dapat dihitung dengan statistik klasik Maxwell-Boltzmann. Oke, sekian, terima kasih.